Shalom, selamat pagi Amanginang dimanapun engkau berada. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek hari Jumat tanggal 21 April 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 829 ayat 1. Batik naim baru bulehong Tuhamu kasama siya holongan amu samamu sungon kolong di rohaku paradopon amu sianondo di tanda kamu siseaku Olohamu masih habolongan sianondo di tanda kamu siseaku Olohamu masih habolongan. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana kamu dengar dari mulanya. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita diingatkan, diajarkan tentang perintah yang harus dilakukan, yang lahir dari hati yang percaya bahwa Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Perintah Tuhan tentunya bukanlah untuk menyenangkan hati atau membuat seseorang berbahagia, namun melampaui itu. Perintah kita untuk hidup di dalam kasih adalah bentuk dari ciptaan Tuhan yang memang diciptakan dengan cinta kasih. Dan tidak ada yang lebih indah dan bahagia di dunia ini jika orang yang hidup saling mengasihi di antara semua orang. Melalui kehidupan kasih pasti akan tercipta suatu kehidupan yang damai. Bagaikan orang yang lelah, dia istirahat, bukan hanya badannya dipulihkan, pikirannya, hatinya. Cara khusus untuk melihat orang lain dan orang lain pun menjaga ketika dia tidur. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih itu adalah perintah, dan inilah perintah yang utama. Satu perintah di mana tidak ada orang yang mampu menyenangkan Tuhan selain melakukan perintah kasih itu.
Bahkan jika kita melihat dalam firman Tuhan ini, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Dikatakan ia adalah seorang pendusta. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Barang siapa menuruti firman-Nya, dan di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Tuhan. Kita ada dalam dia. 1 Yohanes 2 ayat 4-5. Dengan kata lain, ketaatan melakukan perintah Tuhan adalah tanda utama bahwa kita mengasihi Tuhan. Bagian penutup, saya ingin mengajakmu untuk merenungkan firman Tuhan ini, untuk menerapkan kasih sebagai perintah, sebagai cara hidup di tengah-tengah hidup orang percaya, secara khusus dalam mempersiapkan dan turut bersuka cita terhadap kemenangan umat Islam yang merayakan Idul Fitri. Mari hidup berdamai dengan lingkunganmu. Sadar atau tidak sadar, umat Kristen adalah pembawa arus perkembangan dunia yang mewujudkan kedamaian, bukan pola hidup yang individualistik atau mementingkan lifestyle untuk hari ini atau untuk diri sendiri, tapi menjalani praktik yang saling menghormati, bertanggung jawab atas hidup, dan teruslah berjuang sebagaimana telah dikatakan dan kamu dengar dari mulanya, Kristus telah memulihkan dengan pengorbanannya, dan pengorbanan itu menuntut kita untuk melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari berjalan dalam ketaatan. Jangan biarkan harimu hilang atau menjauh dari kebaikan Tuhan. Karena hidup dengan daya kasih jauh lebih baik daripada daya egoistik. Tuhan memberkati kita. Tuhan memampukan kita untuk melakukan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah kami dapat hidup berbeda dari orang-orang penyesat, sebagaimana konteks dari Yohanes yang membedakan orang yang percaya Tuhan dan tidak percaya adalah tidak melakukan hukum kasih. Biarlah hukum itu bukan hanya menyenangkan orang, tapi kami mampu hidup dalam rintangan dan tantangan, dan kami percaya Tuhan memampukan kami untuk menyalakan daya kasih sebagai perintah baru yang Tuhan sampaikan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-mu senantiasa. Amin.